Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Amalia Hasanah MAK sebagai dosen pembimbing pertama penulis dan Ibu Dwi Kismayanti Aspati SPD MAK sebagai dosen pembimbing kedua penulis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing telah berkenan membimbing dan mengarahkan saya sampai dengan proposal skripsi yang insya Allah telah selesai dengan baik ini. Pada kesempatan ini, saya Faizal Alfiani dengan NIM 1706621021 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Adaptasi Digital Payment sebagai Preferensi UMKM, Studi Fenomenologi pada UMKM Pengguna QRIS. Baik, di sini akan bahas tentang bab 1 terkait latar belakang penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah bertransformasi menjadi suatu fenomena yang berkembang pesat dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari manusia. Terkhusus di sini menurut penelitian ADI tahun 2024, di era serba digital saat ini, sektor ekonomi terkhusus UMKM merupakan salah satu yang ikut terdampak akan transformasi dari teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, di mana para pelaku usaha lainnya itu diharuskan melek akan teknologi agar usahanya dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku dan produk usaha lainnya. Nah, Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS menjadi suatu terobosan baru dalam dunia teknologi yang dapat berguna bagi para pelaku usaha, terkhusus UMKM, untuk memungkinkan transaksinya menjadi lebih praktis dan efisien, sekaligus dapat menunjang keberlangsungan usahanya melalui penjualan dan pendapatan usahanya yang meningkat, serta diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar pelaku UMKM lainnya di pasar. Menurut Kusnandar et al. Pada tahun 2020. Nah, QRIS sendiri sebagai salah satu standar kode QR pembayaran digital di Indonesia yang pertama kali diresmikan diluncur pada tanggal 17 Agustus 2019 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 ini dirancang khusus oleh Bank Indonesia atau BI yang bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di Indonesia dalam upaya menciptakan proses transaksi yang praktis dan efisien dapat membuat transaksi menjadi lebih aman karena telah berbadan hukum dan juga terdapat izin penggunanya menurut penelitian terdahulu Faizani dan Indrianti pada 2020. Baik, selanjutnya, dengan UMKM saat ini tengah menjadi tren positif yang terus bertambah dan berkembang dengan baik, menjadikan UMKM dapat memberikan kontribusinya yang lebih besar lagi terhadap penggerak perekonomian nasional, terkhusus terhadap PDB nasional yang mencapai 60,5% atau setara dengan 9.580 triliun dari pendapatan domestik bruto per 2024 menurut penelitian terdahulu Zaspire tahun 2023. Nah, melihat kontribusi UMKM yang cukup besar ini dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, membuatnya untuk terus berupaya untuk dapat mempertahankan eksistensinya di era serba digital seperti saat ini dengan dapat melek teknologi. Menurut penelitian terdahulu ADI pada tahun 2024. Melihat pendekatan pada penelitian ini dengan menggunakan studi fenomenologi yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka secara tidak langsung fokusnya itu berdasarkan pada pengalaman langsung pelaku UMKM terkhusus di daerah Petamburan untuk beralih ketertarikannya dari pembayaran secara non-tunai berdasar ke pembayaran secara tunai ke pembayaran secara non-tunai berdasarkan minatnya untuk mengadaptasi digital payment QRIS sebagai salah satu metode pembayaran digital dalam transaksi mereka. Melihatnya banyak keuntungan yang didapat dengan mengadaptasi QRIS ini bagi pelaku UMKM, seharusnya membuat pelaku UMKM dapat tertarik menerapkan metode pembayaran secara non-tunai ini berupa penggunaan QRIS dalam kegiatan transaksinya. Namun, pada kenyataannya, menurut penelitian terdahulu Sari dan Raya tahun 2022, tidak sedikit UMKM yang masih terikat pada pembayaran secara tunai. Hal ini disebabkan pelaku usaha itu beranggapan bahwasanya penggunaan teknologi baru sebagai sistem pembayaran itu sulit digunakan dan tidak semudah dengan pembayaran secara tunai. Sehingga minatnya untuk beradaptasi terhadap penggunaan digital payment terkhusus QRIS masih kurang dan hal itu yang membuat UMKM tidak mau beralih ke metode pembayaran secara terkini, di mana dengan ketertarikan ini pada pembayaran secara tunai dapat menghambat tumbuh dan kembangnya pelaku UMKM bagi kegiatan usaha mereka. Dalam konteks ini ditemukan hasil yang berbeda dari observasi yang telah dilakukan peneliti
di daerah Petamburan, yang mana saat ini pelaku UMKM di sana tuh sudah banyak yang melek akan teknologi baru berupa digital payment sebagai metode pembayaran non tunainya. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi persaingan yang ketat bagi suatu usaha dalam menciptakan konsep yang hampir sama dengan dalam menunjang keberlangsungan usahanya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana ekspektasi dan preferensi UMKM selama mengadaptasi digital payment QRIS atau Quick Response Indonesian Standard bagi usahanya, yang apakah dengan adaptasi QRIS ini dapat menunjang keberlangsungan usahanya dengan melihat pada perkembangan pendapatan dan penjualannya sebelum dan sesudah mengadaptasi QRIS, serta apakah dengan mengadaptasi QRIS ini terdapat pengaruh sosial serta tantangan dan kendala sejauh ini. Sehingga berdasarkan uraian dan fenomena serta fokus dalam penelitian mengenai Quick Response Indonesia Standard atau QRIS terhadap preferensi UMKM, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta secara mendalam dengan mengangkat judul analisis adaptasi digital payment sebagai preferensi UMKM, studi fenomenologi pada UMKM pengguna QRIS. Baik, berikut akan membahas tentang fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, di mana fokus dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana adaptasi digital payment berupa penggunaan QRIS ini sebagai preferensi UMKM dalam meningkatkan keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, penelitian ini akan fokuskan pada analisis adaptasi digital payment sebagai preferensi UMKM, studi fenomenologi pada UMKM pengguna QRIS. Untuk selanjutnya, berikut beberapa butir pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan peneliti. Yang pertama, apakah dengan adaptasi QRIS sebagai preferensi UMKM dalam transaksi pembayaran dapat menunjang keberlangsungan usahanya? Yang kedua, apakah penggunaan QRIS sendiri sebagai metode transaksi pembayaran dapat mempengaruhi kecepatan proses transaksi? Dan yang ketiga, apakah minat mengadaptasi QRIS sebagai metode transaksi pembayaran dipengaruhi oleh keluarga maupun kerabat? Dan yang terakhir, apakah dapat kendala bagi UMKM selama mengadaptasi QRIS sebagai metode transaksi pembayaran, dan apakah mendapatkan bantuan teknisi dalam penggunaan QRIS sebagai metode transaksi pembayaran mereka. Baik, selanjutnya di sini akan membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana efektivitas adaptasi digital payment QRIS, apakah sesuai dengan harapan pelaku UMKM dalam menunjang keberlangsungan usahanya. Yang kedua, mengetahui sejauh mana ekspektasi kemudahan selama mengadaptasi digital payment QRIS yang dirasakan pelaku UMKM dalam proses transaksinya. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh sosial dalam merubah preferensi UMKM untuk berminat mengadaptasi digital payment QRIS sebagai salah satu metode transaksi pembayaran terkini untuk dapat meningkatkan keberlangsungan penjualan usahanya. Yang keempat, mengetahui apa dan bagaimana cara mengatasi kendala dan hambatan yang dirasakan pelaku UMKM selama mengadaptasi digital payment QRIS. Di mana manfaatnya itu bagi manfaat teoritis, yang dimana dapat memberikan pengetahuan terkait dengan pentingnya untuk dapat beradaptasi akan penggunaan suatu terobosan baru dalam era digital dengan melihat fenomenologi yang ada pada saat ini, membahas terkait digital payment QRIS terkhusus bagi para pelaku usaha demi menunjang keberlangsungan usahanya. Yang kedua, manfaat praktis di sini bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat mengaplikasikan keilmuannya yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan, permagangan, atau seminar yang semuanya dapat mengembangkan pemahaman serta penerapannya, terkhusus akan pentingnya ilmu pengetahuan teknologi di era digital seperti saat ini. Bagi pelaku UMKM di Petamburan, diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan volume penjualan dan pendapatannya bagi usaha mereka melalui penggunaan metode pembayaran terkini dengan melakukan adaptasi digital payment QRIS. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat menggunakan penelitian ini untuk menjadi suatu referensi tambahan dan bahan rujukan bagi laporan akhir maupun skripsi selanjutnya. Selanjutnya di sini akan bahas bab 2 terkait konsep yang diteliti. Yang pertama, apa sih pengertian digital payment itu? Digital payment atau pembayaran digital menurut
penelitian terdahulu, Houston pada tahun 2019 merupakan suatu teknologi dalam menyimpan uang dan nantinya uang tersebut dapat digunakan sebagai sistem pembayaran dengan menggunakan bantuan teknologi untuk selanjutnya diproses dan diterima atas transaksi pembayarannya dalam wujud informasi digital. Nah, yang kedua, apa sih adaptasi teknologi itu? Adaptasi sendiri menurut Mulyadi et al. Pada tahun 2019 merupakan suatu bentuk penyesuaian diri dengan mampu bertahan dalam melawan dorongan, memahami serta menanggapi perubahan akan suatu hal baru di lingkungan sekitar dan akan menambah pengetahuan baru dalam mempertahankannya terhadap perubahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya tempat seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Sedangkan teknologi sendiri merupakan eh, sebagai suatu aplikasi yang berasal dari ilmu pengetahuan teknologi atau iptek yang keberadaannya itu diharapkan dapat disesuaikan secara praktis dan mudah untuk dapat membantu dalam menjalankan yang menyelesaikan suatu pekerjaannya. Ini merupakan dari penelitian terdahulu menurut Apriliani et al. Tahun 2019 yang dimana sehingga adaptasi teknologi sendiri dapat disimpulkan sebagai suatu penyesuaian diri akan situasi yang baru dalam lingkungan tertentu yang mana membuat seseorang itu harus mampu bertahan dalam melawan dan menghadapi serta menanggapi dengan baik segala macam perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan penerapan ilmu pengetahuan teknologi berupa aplikasi dalam mempermudah seseorang tersebut menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana UMKM sendiri di Indonesia pada awalnya itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999. Namun setelah itu mengalami perubahan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008 dengan membagi menjadi 3 kategori yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008 sendiri juga menjelaskan berbagai karakteristik UMKM berdasarkan pembagian jenisnya baik dalam mikro, kecil, dan juga menengah. Oke, selanjutnya di sini ada preferensi UMKM terhadap penggunaan QRIS, di mana preferensi penggunaan QRIS oleh UMKM sendiri telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dia Ayu Paramita dan Dian Kusumaning Tias dalam bukunya yang berjudul QRIS pada tahun 2020, yang mana penulis menemukan bahwa preferensi penggunaan QRIS ini oleh beberapa pelaku UMKM terkhusus di daerah Medan. Kebanyakan preferensi pelaku UMKM sebagai narasumber penelitian menerapkan penggunaan QRIS ini agar dapat mengikuti perkembangan iptek dalam dunia usaha yang disebabkan mereka tuh meyakini dengan meningkatkan pemahaman akan perkembangan iptek dalam usaha mereka dapat menjadi terbantu dalam melakukan transaksi keuangannya secara cepat dan efektif dengan menggunakan kode QR pada sistem QRIS. Oke, selanjutnya di sini akan bahas tentang Quick Response Indonesian Standard atau QRIS, di mana Quick Response yang diartikan sebagai respon cepat merupakan suatu hal yang bertujuan dalam rangka mengirimkan dan menerima tangkapan informasi secara cepat. Quick Response Code atau QR Code merupakan suatu kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave dengan tujuan utamanya untuk mempermudah membaca suatu informasi dan tanggapan oleh pemindai, di mana berdasarkan penelitian terdahulunya menurut Shafira tahun 2023. Nah, Kiri sendiri menerapkan beberapa prinsip dalam mengusung tema unggul atau universal, gampang, untung, dan langsung yang menjadi karakteristik Kiri sebagai suatu sistem pembayaran digital. Oke, selanjutnya di sini ada studi fenomenologi dalam penelitian, di mana menurut Bado pada tahun 2021 menilai hal ini tuh dapat memberikan manfaat bagi peneliti yang akan menggunakan pendekatan studi fenomenologi dalam penelitiannya, yang mana dengan fenomenologi sebagai suatu metode ilmiah dapat membuat peneliti memahami fenomena yang terjadi dengan apa adanya tanpa terjadinya manipulasi data, teori, dan pandangan akan fenomena yang terjadi, serta dengan fenomenologi dapat menjadikan suatu informasi berupa ilmu pengetahuan maupun informasi yang kebenarannya itu bersifat objektif. Terakhir yaitu membahas telaah pustaka penelitian terdahulu yang merupakan suatu wujud kajian terhadap penelitian yang dilakukan atas penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sumber referensi oleh penelitian yang selanjutnya, serta sebagai cara untuk meminimalisir akan pandangan adanya kesamaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Di sini saya memberikan dua contoh dari telaah pustaka penelitian terdahulu, yang dimana menurut Dian Dinata Houston pada tahun 2020 mengenai adopsi penerimaan digital payment pada kalangan milenial, yang mana di sini terdapat perbandingan perbedaan yang terdapat pada
Subjeknya di sini itu dia pada kalangan milenial, sedangkan penelitiannya akan dilakukan pada kalangan UMKM. Lalu di sini objeknya itu dia hanya membahas tentang terkait digital payment, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kompleks yaitu terkait digital payment QRIS. Lalu di sini fokus utamanya itu mengenai bagaimana adopsi penerimaan digital payment pada kalangan milenial, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokusnya itu pada bagaimana analisis adaptasi digital payment QRIS sebagai preferensi UMKM, studi fenomenologi pada UMKM pengguna QRIS. Lalu yang kedua, di sini ada Nugraha Laksana Putri Handayani dan Poppy Fijrianti Soparan pada tahun 2022 mengenai peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. Di mana sini itu terdapat bedanya pada fokusnya, yaitu di sini bagaimana peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan itu bagaimana analisis adaptasi digital payment sebagai preferensi UMKM, studi fenomenologi pada UMKM pengguna QRIS. Nah, di sini juga membahas objeknya itu terkait hanya sistem pembayaran digitalnya saja, tapi untuk penelitian yang akan dilakukan yang lebih kompleks, yaitu dengan penggunaan QRIS itu. Yang terakhir di sini bab 3 akan membahas tentang metode penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian itu di wilayah Petamburan Jakarta Pusat yang akan dilaksanakan pada siang hari sesuai observasi yang dilakukan. Oke. Selanjutnya di sini bab 3 membahas tentang metode penelitian, yang di mana tempat dan waktu penelitian itu di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, yang akan dilaksanakan pada siang hari, seperti observasi yang telah dilakukan awal, yaitu pada bulan Oktober 2024, lebih tepat waktunya itu dilakukan untuk siang hari sampai dengan bulan Maret 2025. Nah, untuk informan di sini, informan utamanya itu pelaku UMKM bidang kuliner dan kosmetik skincare di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, untuk teknik dalam melakukan uji terhadap validitas dan realitas data dilakukan dengan melakukan ketekunan pengamatan dan menggunakan triangulasi sumber dari sumber UMKM satu dengan UMKM lainnya. Serta teknik pengolahan datanya itu dilakukan dengan analisis isi yang dimana itu dinilai lebih tepat dan lebih cocok untuk penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan software NVivo 12 untuk menganalisis isi dari masing-masing wawancara yang telah dilakukan. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian saya. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing saya sampai dengan terselesainya dengan baik proposal penelitian saya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.